Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Siapa yang sadar bahwa hari-hari ini bukan hanya terjadi peperangan di luar sana, bangsa melawan bangsa. Sebenarnya umat Tuhan juga harus terus waspada dan berjaga-jaga, karena kita sendiri juga terus menghadapi peperangan rohani setiap hari. Ada amin? Ada amin? Ya, saya baru mendengar kabar beberapa teman-teman sepelayanan sedang mengalami banyak musibah. Ya, kemarin dengar ada salah satu pastor kita kecelakaan, ya, sampai kakinya patah dan besok baru dioperasi. Terus semalam juga saya dapat berita bahwa salah satu tim caretaker kita di Jambi kena sakit, muntah-muntah. Saya nggak tahu, belum dapat kabar yang persisnya sakit apa. Tapi juga saya melihat bahwa di jemaat juga ada beberapa yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan juga kecelakaan minggu lalu, ya, salah satu pendoa syafaat kita. Makanya saya mau mengatakan bahwa setiap hari adalah hari-hari kita punya peperangan rohani. Ya. Dan saudara, kita punya namanya senjata. Katakan senjata. Senjata kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Pergunakan itu setiap hari. Ya, ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Dan waktu firman Tuhan dinyatakan di saat-saat kita saat teduh, perkatakan firman Tuhan menjadi satu perisai bagi kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang dinyatakan, yang dikerjakan itu menjadi perisai iman. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, ketika orang lain sedang melakukan banyak hal-hal yang tidak baik, melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan, biarlah umat Tuhan terus saja melakukan hal yang baik. Terus saja melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup benar adalah klarifikasi terbaik. Ya. Hidup kita ini sebagaimana minggu-minggu lalu saya mengatakan, kita kan tiap hari baca firman, kita butuh firman. Ya. Kita yang sudah percaya ini, kita punya firman, betul? Kita baca firman. Tapi di luar sana ada ribuan, ada jutaan orang, bahkan ada miliaran orang yang tidak pernah mungkin baca Alkitab. Dan mereka hanya bisa baca Alkitab melalui kehidupan kita. Mereka melihat Injil melalui hidup kita. Sampai suatu saat ketika mereka bertanya, siapa itu Allah yang kita sembah? Apa itu kebenaran? Baru di situ kita punya kesempatan untuk mengatakan kabar baik. Amin. Tapi kita inilah Injil yang berjalan. Ya, firman Tuhan yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Amin. Setiap hari. Setiap hari. Ya. Dan kita lihat hidup yang benar adalah klarifikasi terbaik itu seperti apa. Kita lihat Pengkhotbah 1 ayat 15. Karena ini cuma satu ayat, kita akan baca. Ini sepertinya teka-teki ya, perumpamaan gitu ya. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita lakukan. Ya. Mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah 1 ayat 15, 2, 3. Yang bengkok tak dapat diluruskan dan yang kurang tak dapat dihitung. Ya. Saya mau kasih preface-nya dulu ya, pendahuluan. Kita ini hidup di zaman yang sering kali kita dengar klarifikasi, betul nggak? Betul tidak? Lihat aja di medsos, lihat aja di TV, lihat aja di siaran-siaran. Pejabat ketika melakukan sesuatu yang salah, tiba-tiba muncul pers conference-nya, klarifikasi. Artis lakukan sesuatu, ada klarifikasi. Ataupun ada pendeta, ataupun hamba Tuhan, ataupun anak Tuhan melakukan sesuatu yang nggak enak, klarifikasi. Ya. Salah sedikit, klarifikasi.
disalahpahami, ngadakan pembelaan. Dituduh, klarifikasi publik. Dalam beberapa hari ini kan ada yang heboh kan? Yang baru ditangkap, betul nggak? Sebelumnya kan sudah klarifikasi, betul nggak? Ketahuan lebih besar lagi ternyata penipuannya. Ya. Namun pengkhotbah justru berkata, tidak semua yang bengkok itu bisa diluruskan. Coba bilang sama sebelahmu, sesuatu yang bengkok tidak semua bisa diluruskan. Dan tidak semua ketimpangan itu bisa dibereskan oleh manusia. Ini bukan teologi pasrah, bukan. Tetapi ini teologi kedewasaan. Bilang sama sebelahmu, kamu mau jadi dewasa enggak? Kita ini diminta firman Tuhan, diminta oleh Allah untuk jadi seperti siapa? Kristus, betul? Dan Yesus Kristus itu pribadi yang sangat dewasa sebagai anak manusia. Dan saya percaya waktu Yesus datang kedua kalinya sebagai mempelai laki-laki, dia ingin mendapati gerejanya adalah mempelai wanita yang dewasa. Bukan yang anak-anak. Tidak bercacat celah, betul? Tidak berkerut. Nggak perlu klarifikasi. Dia sendiri bisa melihatnya. Ada amin nggak, saudara? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di masa-masa kita hidup ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang benar. Ya, melalui firman ini ada beberapa hal yang saya akan bagikan. Yang pertama, itu tidak semua ketidakadilan bisa diselesaikan oleh pembelaan diri. Karena memang kita sudah hidup di dunia, realita dunia yang jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan di Pengkhotbah 1 ayat 15 ini menyingkapkan fakta yang pahit. Bahwa apa? Dunia ini nggak netral. Ingat nggak minggu lalu saya bagikan apa tentang Rasul Paulus? Rasul Paulus bilang, contohlah aku sebagaimana aku mencontoh Kristus. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita selalu saja jadi contoh. Baik itu contoh yang baik ataupun contoh yang tidak baik. Tidak ada yang netral. Tidak ada abu-abu. Nggak ada ruang abu-abu itu. Orang akan lihat baik atau buruk. Dua-duanya punya pengaruh. Dunia ini nggak netral. Ada sistem, ada persepsi, dan hati manusia yang sudah bengkok. Natur manusia ini berdosa. Oleh karena itu klarifikasi seringkali gagal bukan karena kita salah. Tetapi karena orang tidak ingin kebenaran. Memang manusia yang berdosa ini nggak ingin kebenaran. Kebenaran itu selalu saja ingin dimatikan. Dan saya mau kasih tahu, seringkali upaya membela diri justru kadangkala memperpanjang luka batin. Bukan menyelesaikan masalah. Kalau kayu, siapa yang pernah lihat kayu yang bengkok? Dari awalnya sudah bengkok. Pernah lihat nggak? Kayu yang sudah bengkok dan masih basah. Pernah lihat? Semakin dipaksa diluruskan, retak dia. Cobalah, cari kayu yang bengkok.
Basi basah saudara coba untuk luruskan, retak dia. Masalahnya bukan di teknik luruskannya, bukan. Tetapi memang strukturnya itu sudah rusak dari awal. Manusia berdosa ini nggak bisa kita luruskan dengan cara manusia. Strukturnya memang sudah rusak. Butuh anugerah Tuhan meluruskannya. Amin. Enggak perlu. Izinkan biar Tuhan yang meluruskannya. Demikian juga cara pandang manusia. Persepsi manusia itu bukan karena mereka kurang data. Tapi karena kurang kerendahan hati. Waktu wanita itu ketangkap basah berdosa, kurang data? Kurang data apa kurang informasinya wanita ini pendosa? Malah ketangkap basah kok. Dan semua orang ingin apa? Cuma ingin menghakimi dan menghukum. Tidak ada yang berpikir untuk menyelamatkan dia. Artinya apa? Manusia, walaupun dia tahu kebenaran, tapi kalau tanpa kerendahan hati, hatinya ketika lihat orang salah, cuma menghukum dan menghakimi. Bilang sama sebelah-sebelah kita, ngikut Tuhan butuh kerendahan hati. Bilang sama sebelahmu, aku tahu kau juga masih ada bengkok-bengkoknya. Tapi aku mau belajar rendah hati untuk menerima satu dengan yang lain. Amin. Nggak ada yang sempurna kita ini. Kita sedang berproses semua. Amin. Jangan gara-gara kita tahu pengetahuan kebenaran, gampang sekali menghakimi dan menghukum. Kembalilah kepada firman Tuhan. Cuma Dia satu-satunya yang berhak menghakimi. Kalau kita ngerti ini, kita akan hidup di dalam anugerah Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita tidak pernah bisa tahan ketika lihat orang berdosa untuk tidak membawa dia kepada Tuhan. Bukan kepada kebenaran yang kita miliki, tapi kepada Tuhan. Ya. Saint Agustinus katakan gini, ketidakadilan di dunia bukan kegagalan Allah. Tetapi bukti bahwa dunia ini bukan rumah terakhir kita. Ada yang di sini yakin bahwa dunia ini rumah terakhir kita? Dulu zaman saya masih belum kenal Tuhan, lagu kesukaan saya salah satunya tuh lagunya Queen zaman dulu. Who wants to live forever? Sama lagu apa? Yang sekarang lagi ngetop anak-anak sekarang, zaman sekarang baru tahu lagu itu. Kami dulu lagu itu tiap begadang nyanyi lagu itu. Forever young, I want to be forever. Zaman saya SMA itu, kita nyanyi lagu itu, Alpha Phil itu. Ingat, dunia bukan rumah kita. Kita cuman sementara di sini. Suatu saat kemah tubuh sementara ini akan dibongkar. Kita akan kembali ke rumah Bapa yang bakah. Amin.
Jadi kalau saudara lihat dunia ini sedang kacau, banyak perang, banyak orang mengecewakan, banyak orang gini, banyak ya. Kita tahu ini bukan rumah kita memang. Fokuskan diri kita kepada kebenaran Tuhan. Jacques Ellul menegaskan bahwa dunia yang dikuasai dosa selalu saja memutarbalikkan kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu selalu mengancam kenyamanan manusia. Karena hakikatnya manusia ini pendosa. Waktu dinyatakan kebenaran nggak terima dia. Nggak terima. Orang nggak mau terima kebenaran yang kita katakan, ya nggak apa-apa. Izinkan Roh Kudus yang bekerja. Izinkan Tuhan yang berperkara sama orang itu. Nggak perlu dipaksa. Kebenaran akan menemukan jalannya untuk membuat orang itu merdeka. Amin. Bagian kita tabur, siram, doakan. Nggak usah paksa. Izinkan Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama, tidak semua keadilan bisa kita selesaikan dengan pembelaan diri. Karena memang dunia ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kebenaran akan selalu saja membuat orang tidak nyaman. Tapi orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dia tahu kebenaran sepahit apapun akan memerdekakan dia. Amin. Akan membebaskan dia, akan memberkati dia, akan membuat dia hidup lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Itu kuncinya. Poin yang kedua, kedewasaan iman diuji saat narasi tentang kita tidak berpihak. Saya mau kasih tahu, karakter lebih penting dari reputasimu. Pengkhotbah tidak mengatakan berhentilah hidup benar, tidak. Dia berkata sadari batas manusia. Bacalah kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah itu selalu mengatakan pada akhirnya hidup manusia itu seperti menjaring angin. Artinya apa? Ada keterbatasan hidup manusia ini. Segala yang kau cari di bawah langit ini tanpa Tuhan itu sia-sia. Pengetahuan setinggi apapun itu sia-sia tanpa Tuhan. Sadari batas manusia. Coba bilang sama sebelah samamu, sadari keterbatasan kita. Sadari. Jangan jadi orang manusia akhir zaman yang susah diatur. Maunya benar sendiri. Itulah ciri khas manusia akhir zaman. Ya. Berlaku sok tahu. Padahal dia terbatas. Kedewasaan rohani bukan soal menang argumen, bukan. Tetapi hidup benar ketika kau disalahpahami. Coba perhatikan Yesus. Apakah dia menjawab setiap tuduhan yang diarahkan kepada dia? Dia jawab. Bahkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya sudah menubuatkan. Dia seperti domba yang kelu, anak domba yang kelu. Enggak ngomong apapun, enggak ada pembelaan. Karena memang benar, kebenaran itu enggak perlu dibela-bela. Dia akan menemukan jalannya. Kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Yesus tidak jawab semua tuduhan. Dia diam di hadapan mahkamah agama, betul nggak? Bahkan di Taman Getsemani dan di kayu salib,
dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya yang adil. Nggak ada klarifikasi, nggak ada. Itu bukti kedewasaan. Saya mau kasih tahu, sebaik apapun kita, tidak akan pernah menyenangkan semua orang. Sebaik apapun kita. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang paling penting hidup kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Senangkanlah Tuhan. Saudara tahu nggak? Emas yang dimurnikan, apakah api itu tidak bertanya kepada emas. Waktu dibakar emas itu, api nanya nggak? Nyaman nggak kau mas? Api hanya membuktikan apakah emas itu asli atau palsu. Demikian juga dengan fitnahan, kesalahpahaman, ketidakadilan seharusnya tidak menghancurkan orang percaya. Tetapi justru menyingkapkan kualitas karakter hidupnya sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego tidak dihancurkan oleh api yang dipanaskan 7 kali. Imannya tidak runtuh. Justru membuktikan siapa yang menyertai mereka. Itulah kualitas orang percaya. Daniel tidak bikin klarifikasi. Dimasukkan ke gua singa, dia serahkan hidup Tuhan. Dan Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Tuhan yang dimuliakan. Raja melihat Tuhan di tengah-tengah api itu. Raja melihat Tuhan melindungi Daniel. Saudara, saya percaya api pencobaan di dunia ini tidak akan pernah bertanya apakah kau nyaman. Tapi pertanyaannya, apakah kau muncul di emas yang murni ketika ujian itu datang? Atau justru ternyata apa yang kau bangun selama ini hanya semak, hanya jerami, hanya hal-hal yang gampang terbakar. Emas tetaplah emas, makin dibakar, makin dipanaskan, makin murni dia. Amin. Ayub mengatakan, ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau percaya karakter Kristus akan muncul dalam hidupmu sepanjang tahun ini ketika banyak masalah datang dalam hidupmu. Banyak tuduhan, banyak salah paham, banyak gesekan, enggak apa-apa. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada yang setia. Kita enggak setia, Tuhan yang setia.
Seringkali kita nggak setia. Kita maunya cari kenyamanan. Ingat, kebenaran tidak membuat kita nyaman. Karena memang natur dosa kita itu perlu diruntuhkan dengan kebenaran. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan banyak berperkara sama kita. Siapa yang percaya tahun 2026 ini masalah tambah banyak, tapi Tuhan makin dekat sama kita. Wah, nggak semua percaya. Masalah tambah banyak, tapi Tuhan makin dekat sama kita. Amin. Kemarin saya renungkan Matius 28 itu bukan hanya amanat agung. Waktu Yesus, sebelum Yesus katakan amanat agung itu, dikatakan gini, Yesus mendekati mereka. Dia baru ngomong ini, segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepadaku. Lalu Yesus mendekati mereka. Siapa yang percaya hari-hari ini Tuhan makin dekat sama kita. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi pembawa amanat agung. Makin dekat. Masalah boleh tambah banyak, tapi biarkan Tuhan makin dekat, kita juga mendekat sama Tuhan. Jangan izinkan jiwa kita menjauh dari Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Makin dekat. Percayalah, akhir dari pernyataannya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai selesai hidup kita di dunia ini, Tuhan akan sertai kita. Amin. Nggak usah takut. Yang penting kita sadar. Hidup kita ini makin hari seharusnya makin dekat sama Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, Dietrich Bonhoeffer katakan gini, karakter Kristen sejati terlihat bukan saat ia dibenarkan. Waktu kita bertobat dibenarkan Tuhan enggak kita? Tapi karakter kita sudah kelihatan enggak? Belum. Karakter kita baru kelihatan pada saat kita menderita tanpa membalas. Situ baru kelihatan siapa engkau sesungguhnya. Sebanyak kau betul-betul taat sama Tuhan. Ada orang yang menderita pengennya membalas, dendam dia. Kesumat dendamnya. Tapi waktu kita menderita, maukah kita masih memberkati? Maukah ketika kita dikecilkan, ketika kita nggak dianggap, maukah kita masih terus mendoakan orang-orang tersebut? Di situ karakter kita sesungguhnya terlihat. Ya. Dan Eugene ini, pernyataan Eugene Peterson ini menjadi satu quote yang saya sangat suka dari dulu, dari saya muda. Obedience is not a performance for an audience, but a long faithfulness in the same direction. Ketaatan bukanlah sebuah pertunjukan untuk para penonton, melainkan kesetiaan yang panjang ke dalam arah yang sama. Kau masih konsisten gak lakukan? Apa gara-gara ada masalah, ada gesekan, ada tantangan, kau berhenti? Kau mulai gak taat, kau mulai mundur, kau mulai menghilang. Saya dengan saudara-saudara seiman saya yang kami beranjak bertumbuh bersama. Kemarin saya lihat foto brother yang dulu sama-sama kita makan sama-sama, di center brother kita susah senang sama-sama, melayani sama-sama.
Kita mungkin sudah duluan melayani. Dia mungkin yang terakhir-terakhir. Tapi saya bangga sama pekerjaan Tuhan melalui hidupnya. Di dalam segala kesederhanaan dia sebagai seorang anak muda yang dari pulau kecil di timur sana. Sekarang dia merintis begitu banyak jemaat. 5 jemaat dia sudah rintis. Ini sekarang dipercaya lagi untuk 1 jemaat di satu kawasan yang sangat besar. Ownernya malah mempercayakan untuk membangunkan tempat ibadah. Mempercayakan orang-orang yang bekerja di sana yang Kristen untuk dilayani sama dia. Nggak keluar uang 1 sen pun untuk semua itu. Saya lihat fotonya, saya bilang sama Ibu Irma, itulah kalau orang hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Semua karena perkenanan Tuhan. Bangga sekali sebagai saudara seiman, rekan sekerja. Kami menganggap dia dari dulu seperti adik kami sendiri. Tetap setia sampai hari ini. Ya, ditegur, dimarahin, dihajar, disuruh tinggalkan perkara-perkara kehidupan sampai hari ini. Jadi hamba Tuhan masih sangat hormat dengan saudara-saudaranya yang lebih dahulu melayani. Nggak pernah menutup diri. Bang, minta nasihat bang. Bang, doain. Orang yang rendah hati Tuhan pasti tinggikan. Amin. Pasti Tuhan tinggikan. Saya bilang, bro, kau akan mengembalakan ribuan orang. Udah kelihatan pengurapan Tuhan atas hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, Tuhan gak cari orang hebat, Tuhan cari orang setia sampai akhir. Amin. Tunjuk orang sebelahmu, Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan cari kau yang setia. Mau gak setia pada arah yang sama, ke arah Kristus, terus setia. Jangan pernah menjauh dari perkara-perkara yang Tuhan sudah ajarkan sama kita. Konsisten aja, konsisten. Ya. Nggak perlu heboh-heboh. Ya. Kepompong itu jadi kupu-kupu yang indah, nggak heboh dia. Dia tenang aja. Saatnya Tuhan akan buka, Tuhan akan terbangkan, tunggu waktu Tuhan. Amin. Nggak perlu kita heboh-heboh. Ya, tenang-tenang aja. Orang yang tenang itu pasti suka berdoa. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Senang berdoa. Ya, tapi orang yang gampang khawatir, gampang cemas, yang ada apa? Banyak menggerutu, banyak mengeluh, banyak coba pikirkan cara-cara manusia. Tenang aja. Tuhan pasti kasih jalan. Amin. Tuhan pasti kasih jalan. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan tidak memanggil kita untuk mengontrol persepsi orang, tetapi menjaga kesetiaan. Ada nggak Tuhan suruh kita memperbaiki atau menugaskan kita untuk memperbaiki semua opini orang bagi kita? Nggak ada. Tugas kita ada nggak Tuhan suruh untuk jaga citra? Kebetulan ada Ibu Citra di sini namanya. Ya, nggak ada. Tuhan suruh kita jaga hati. Ada amin nggak? Jaga hati, ya. Bertumbuh dalam karakter, terus belajar taat. Itu aja yang Tuhan mau. Nggak perlu jaga image kita, nggak perlu. Apa adanya aja sama Tuhan dan kepada sesama. Percayalah waktu dan Tuhan akan berbicara atas hidupmu. Seringkali itu kebenaran itu tidak langsung menang.
Tetapi ingat, kebenaran akan selalu bertahan sampai dia menang. Enggak langsung menang memang. Kalau kata orang dulu tuh, anak muda ngalah dulu. Ya nggak Mami? Anak muda ngalah dulu, film koboi zaman dulu, ya kan? Mau anak mudanya ngalah dulu dia. Tapi kebenaran itu akan selalu menang pada akhirnya. Nggak usah dipikirin, opini orang harus diperbaiki. Oh, saya harus jaga ini, oh, saya harus kelihatan seperti ini. Saya harus terus kelihatan seperti baik-baik saja. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Tahu nggak saudara, setiap kita punya bayangan. Wah, ada yang nggak tahu, mukanya kelihatan, ada yang nggak tahu nih. Tahu nggak setiap kita yang masih punya tubuh ini punya bayangan? Tahu kan? Coba kejar bayanganmu, coba kejar. Bisa nggak? Bisa nggak kejar bayanganmu sendiri? Makin kau kejar bayanganmu, makin jauh dia. Namun waktu kita jalan lurus ke arah yang terang, bayangan akan selalu mengikutimu sendirinya. Gak perlu dikejar. Gak perlu dikejar-kejar itu. Ini jangankan bayangannya sendiri, bayangan orang yang dikejar. Ngapain gitu loh. Jalan aja terus kepada terangnya Tuhan. Bayanganmu akan mengikuti engkau. Dia akan selalu ada di belakangmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Kristen tidak dipanggil untuk menjadi berhasil, tapi untuk menjadi setia. The Christian is not called to be successful, but to be faithful. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Setia aja cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, apa yang menjadi hal-hal yang mendukung masa depanmu, Tuhan akan sediakan. Banyak orang berpikir menikah dan dia jadi lebih bahagia. Menikah bukan untuk jadi bahagia. Menikah itu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Makin dewasa. Kebahagiaan kita cuma di dalam Kristus. Bukan kebahagiaan di dalam bayangan pikiran kita. Bukan. Waktu kita di dalam Kristus, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, itulah kebahagiaan kita. Bukan kebahagiaan yang kau bayang-bayangkan, berbunga-bunga, gambarannya. Itu film India. Melihat pohon, sembunyi kiri, sembunyi kanan. Bayangin slow motion kalau berdua gitu. Bukan gitu. Kebahagiaan kita adalah ketika kita semakin menjadi serupa dengan Dia. Itu kebahagiaan kita penuh. Dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita. Ingat wanita di sumur itu. 5 kali dia udah kawin. Kumpul kebo kawin, kumpul kebo kawin. Puas gak dia? Enggak. Salomo, istrinya 1000, puas gak dia? Enggak. Menderita dia. Apapun yang dari dunia ini tidak akan pernah memuaskan kau. Cuma Kristus yang bisa membuat hati kita puas, hati kita kenyang, bahkan meluap-luap kebahagiaan kita itu untuk kita bagikan sama orang lain. Kebahagiaan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan di dalam Kristus itu untuk kita bagikan. Apa itu kebahagiaannya? Ya kebenarannya, ya sukacitanya.
kekudusannya kita bagikan sama orang. Dan saudara harus tahu keadilan Allah seringkali tertunda, betul, tetapi tidak pernah dibatalkan. Nggak pernah batal. Pada akhirnya keadilan Tuhan akan dinyatakan. Seburuk apapun penundaan, dan itu harus dialami oleh orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah suatu saat kebenaran itu akan dinyatakan. Siapa yang tahu? Dietrich Bonhoeffer meninggal sebelum Jerman kalah beberapa hari. Pernah baca bukunya? Dia nggak ngelihat Jerman kalah. Dia nggak ngalamin dibebaskan. Dia masih di penjara waktu dia dibunuh itu. Dihukum mati. Tapi kebenaran yang dia pegang mempengaruhi bangsa itu. Mempengaruhi gereja Tuhan yang masih setia dengan kebenaran. Bahkan sampai hari ini, tulisannya, buku-bukunya masih dibaca oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin belajar hidup dengan iman, ketaatan, kesetiaan sampai mati. Saudara, hidup saudara akan menjadi keteladanan yang akan terus hidup bagi generasi berikutnya. Ingat, anakmu akan menceritakan tentang engkau kepada cucu-cucunya. Amin. Dia melihat keteladanan hidup. Ya. Percayalah, Tuhan tidak memanggil kita untuk mengontrol segala sesuatu, persepsi, pikiran orang, pandangan orang, tapi teruslah jaga kesetiaan kita sama Tuhan. Saya tutup di sini. Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Dan tidak semua nama baik itu bisa dipulihkan lewat klarifikasi. Namun satu hal yang pasti, hidup benar tidak pernah sia-sia. Biarlah waktu dan Tuhan yang akan berbicara membela kita di dalam kebenarannya. Ya. Tugas kita itu sederhana. Tapi saya kasih tahu, tugas kita itu sederhana. Tapi harganya mahal. Saya tanya sama Pak Anes. Sesuatu yang berharga biasanya mahal gak? Mau berharga gak? Mahal harganya. Kalau mau jadi gampangan, murah. Gampang, ya gak Mami? Disiplin di dalam Tuhan, mahal gak harganya? Mahal. Baru membuat orang menghargai kita. Mari kita sama-sama katakan, tahun 2026. Sama-sama, tahun 2026. Biarlah hidupku tetap setia, tetap lurus, tetap benar. Pada akhirnya, hidup benar adalah klarifikasi terbaik. Nggak usah bela diri, walaupun kau bisa bela diri. Tetap hidup benar saja. Tetap andalkan Tuhan. Izinkan Tuhan yang bela kita. Kalau Tuhan di pihak kita, nggak akan ada lawan kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita